Di 3 keadaan ini tahiyatul masjid baru gugur perintahnya, tak disunatkan lagi. Kapan yang 3 itu? Pertama, ketika sholat fardu sudah akan dimulai, maka ketika itu jangan sholat sunat lagi. Apalagi ketika sholat fardu sedang berlangsung, maka langsung saja ikut ke barisan guna melaksanakan sholat fardu berjamaah. Ini pertama, bila sholat fardu akan dimulai atau sholat fardu sedang berlangsung, maka ketika itu tahiyatul masjid jangan lagi dilaksanakan. Langsung saja ikut sholat fardu berjamaah. Bahkan kata para ulama, sholat fardu yang kita kerjakan di saat kita masuk, insya Allah juga sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Kenapa? Karena yang penting ada sholat begitu masuk masjid. Baik sholatnya sholat sunat ataupun sholatnya sholat wajib. Contoh sholat sunat kayak mana? Begitu kita masuk ke masjid, jamaah sedang melaksanakan qobliyah zuhur umpama. Ya udah, kita langsung saja qobliyah zuhur niatnya. Insya Allah qobliyah zuhur kita pun sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Walaupun ada sebahagian ulama menganjurkan meniatkan 2, gabung. Qobliyah iya, tahiyatul masjid pun iya. Tapi sebagian yang lain mengatakan tak pala. Langsung aja qobliyah, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Paham kira-kira Bu? Karena ada juga pertanyaan jamaah, begitu masuk ke masjid orang sedang qobliyah. Jadi kita Ustaz niatnya qobliyah atau tahiyatul masjid? Ada gitu ya? Nah, maka yang betul langsung saja niatnya qobliyah. Insya Allah sudah otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Atau begitu masuk masjid, sholat fardu sedang berlangsung berjamaah, langsung saja ikut sholat fardu. Otomatis sholat fardu kita pun sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Yang penting ada sholat ketika masuk masjid sebelum duduk, baik itu sholat wajib atau sholat sunat. Insya Allah otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Paham tuh Bu? Oh enggak. Nah, yang kedua, kapan tahiyatul masjid itu gugur? Ketika kita berangkat menuju ke Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah tawaf. Maka ketika masuk ke Masjidil Haram, tak lagi sunat sholat tahiyatul masjid. Umpama mau umroh dari Madinah berangkat ke Mekah, singgah ke Masjid Abyar Ali atau Bir Ali. Di situ kita melakukan mikot sekaligus niat ihram. Habis niat kemudian berangkat menuju ke Mekah, melanjutkan rukun ihram kedua, tawaf. Ya udah, begitu masuk ke Masjidil Haram langsung tawaf, tak lagi sunat melakukan sholat tahiyatul masjid. Atau begitu masuk ke Mekah langsung tawaf kudum, tawaf selamat datang, tak sunat melakukan tahiyatul masjid. Kalau memang niatnya mau tawaf. Tapi kalau memang niatnya ke Masjidil Haram, hendak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, tetap sunat tahiyatul masjidnya tetap ada. Kan orang masuk ke Masjidil Haram gak selamanya mau tawaf kan? Kan enggak.
Umpama bagi jamaah umroh, jamaah haji yang sudah lama tinggal di hotel sekitar masjid, kan mau 5 waktu, kan tak setiap ke Masjidil Haram dia mau tawaf, mungkin niatnya hanya sekedar sholat 5 waktu. Kalau memang niatnya mau 5 waktu, ya sunnat tahiyatul masjidnya itu masih ada di Masjidil Haram. Tapi kalau memang niatnya mau tawaf, maka perintah tahiyatul masjidnya gugur, langsung saja tawaf. Paham Bapak Ibu? Jelas ya? Contoh, biasa kalau kita umroh dari Madinah berangkat ke Mekah singgah ke Masjid Bir Ali, di situ kita niat ihram di miqat. Nah, dari situ menuju ke Mekah langsung tawaf. Jangan lagi tahiyatul masjid. Atau memang dari hotel masuk ke dalam Masjidil Haram niatnya mau tawaf, ya udah langsung aja tawaf. Tawafnya itu malah lebih utama dibanding tahiyatul masjid. Tapi kan nggak setiap orang ke masjid mau tawaf selalu. Mungkin niatnya hanya untuk sholat 5 waktu. Ya udah begitu masuk Masjidil Haram, sunnat tahiyatul masjidnya tetap ada. Baru yang ketiga kapan sholat tahiyatul masjid itu gugur, tak disunatkan lagi? Ketika khutbah Jumat sudah hampir berakhir, udah mau siap khotib Jumat, jamaah baru masuk. Nah, ketika itu tak lagi sunat sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau khutbah masih panjang, apalagi baru mulai, tahiyatul masjid tetap sunat dilaksanakan. Jelas Bapak Ibu? Inilah 3 keadaan di mana